Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran audiens kalian, yang dimana pada saat ini sudah hadir di hadapan saya Mbak Mili, Mbak Resti, dan Mbak Syifa. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi salah satu konflik yang cukup menarik untuk kita bahas, yang mana konflik itu adalah revolusi Iran yang terjadi di Timur Tengah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa secara geografis dapat dilihat pada peta ini, Timur Tengah adalah suatu kawasan yang membentang dari Maroko di sebelah barat, Iran di sebelah timur, serta Turki hingga Yaman di sebelah utara dan selatan. Wilayah ini dibagi menjadi beberapa negara yaitu Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Mesir, Arab Saudi, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Suriah, Lebanon, Irak, Iran, Yaman, Bahrain, Palestina, dan Turki. Seperti yang dikatakan saya tadi bahwa Iran dan Arab Saudi merupakan negara bagian dari kawasan Timur Tengah. Akan tetapi hubungan kedua negara ini tidak bersahabat terjadi sejak mencetusnya revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Peristiwa tersebut akan segera kita ketahui sebab akibatnya. Saya akan meminta pendapat dari 3 rekan saya yang sangat luar biasa ini terhadap antusiasnya untuk membahas konflik ini. Nah, langsung saja saya ingin bertanya bagaimana pendapat kalian atas konflik revolusi Iran ini. Revolusi Iran adalah sebuah peristiwa pergantian ketatanegaraan dari monarki ke Republik Islam yang diawali pada tanggal 7 Januari 1978 hingga pada tanggal 11 Februari 1979. Revolusi ini dilakukan masyarakat Iran dengan sesama untuk meruntuhkan dinasti Pahlavi. Pada dinasti Pahlavi ini dipimpin oleh seorang Syah Muhammad Reza Pahlavi. Dinasti ini menginginkan untuk modernisasi pada negaranya, namun yang dirasakan oleh masyarakat malah menjadi sekularisme. Pemerintahan yang dengan sendirinya menjadi sekularisme ini disebabkan keinginan pemerintah yang ingin negaranya menjadi modernisasi. Sekularisme ini adalah sebuah prinsip yang memisahkan antara sebuah urusan negara dengan agama. Sedangkan masyarakat Iran yang notabene-nya beragama Islam dan mengakui bahwa negara Iran adalah sebagai identitas agama Islam. Maka dari itu masyarakat Iran menolak keras adanya sebuah dinasti Pahlavi yang menginginkan modernisasi dengan prinsip sekularisme ini. Dinasti Pahlavi ini yang membuat masyarakat bergerak menginginkan untuk meruntuhkan kekuasaan monarki Syah Muhammad Reza Pahlavi. Pasukan tentara yang loyal dengan Syah dikalahkan oleh para pemberontak dengan gerilyawan. Menurut saya ketika Iran akan menyebarkan revolusinya, seharusnya ia tidak perlu terkesan secara paksa untuk proses penyebarannya. Karena sebagai negara yang sama-sama memiliki keanggotaan di PBB berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar PBB, seharusnya negara itu menghormati apa yang menjadi prinsip negara lain. Tentunya kecurigaan Arab Saudi ini terhadap Iran terkait pada usaha Iran yang ingin mengekspor revolusinya ke negara-negara tetangga, sehingga Arab Saudi bersikeras ingin terus mempertahankan ideologi politiknya yang tidak ingin tergeser tentunya oleh Iran. Hal tersebut juga menjadi hak sebuah negara untuk mempertahankan ideologi dengan sikap defensifnya dengan negara tersebut. Justru melalui revolusi Iran ini membuat Iran mengadopsi Islam sebagai revolusioner. Karena Islam konservatif terlalu kaku dan masih menggunakan sistem monarki yang absolut, yang mana kekuasaannya berpusat pada kerajaan, di mana suara rakyat yang dinilai amat terbatas untuk didengar. Sedangkan Islam revolusioner yang dibentuk oleh Iran ini diterapkan dengan lebih modern dan demokrasi, di mana pemerintah memberikan kesempatan hak suara pada masyarakat. Betul, hal itu terjadi pada tahun 1944 yang disebabkan oleh ditahannya jemaah Iran yang membuang kotoran di Ka'bah yang berujung pada eksekusi mati. Kemudian
pada tahun 1988 yang disebabkan oleh dikepungnya kedutaan besar Arab di Teheran setelah terjadinya insiden Mekah sebelumnya, yaitu pada tahun 1944, dan terjadi demonstrasi anti Wahabi oleh jemaah Iran di Mekah yang akhirnya terjadi pemberontakan antara jemaah Iran dan petugas keamanan Arab Saudi. Wow, sangat menarik sekali ya. Tapi sebelumnya tahan dulu rekan-rekan sekalian. Jadi antara Arab Saudi dan Iran ini sama-sama ingin mempertahankan keinginannya yang berbeda perspektif satu sama lain dengan tujuan untuk menguasai Timur Tengah, yang mana hal tersebut menjadi konflik yang berkepanjangan. Apakah betul demikian? Betul ya? Nah, sekarang menurut rekan-rekan, apakah hubungan di antara kedua negara ini bisa kembali membaik atau malah hubungannya semakin memburuk sampai saat ini? Yang terjadi adalah pemutusan hubungan diplomatik antara Saudi dan Iran yang bukan menjadi peristiwa pertama kali, melainkan dalam sejarah sudah terjadi 2 kali peristiwa putusan hubungan antara Arab dan Iran, yaitu pada tahun 1944 dan 1988. Hubungan Arab dan Iran saat ini kabarnya beberapa bulan terakhir sudah dilaksanakan mediasi antara Iran dan Arab Saudi dengan Irak sebagai mediator. Setelah mediasi tersebut, Iran mengirimkan 3 diplomatnya ke Arab Saudi pada bulan Januari 2022 sebagai delegasi untuk Organisasi Kerjasama Islam dengan tujuan untuk melanjutkan kembali aktivitas di Jeddah yang telah berhenti selama 6 tahun. Namun pada awal bulan Maret lalu, Iran mengumumkan bahwa pihaknya untuk sementara menangguhkan pembicaraan tersebut, pembicaraan mediasi untuk normalisasi dengan Arab Saudi. Tapi Mbak Mili dan Mbak Resti, Iran dan Saudi Arabia memiliki keyakinan mereka sendiri yang tidak ingin dicampuri oleh tangan orang lain orang lain. Mereka sama-sama berdiri di tempat mereka ingin memijak dan tidak ingin terpengaruh oleh bujukan orang luar. Dalam hal ini, kedua negara berpegang teguh dalam nasionalisme mereka sendiri, yang menyatakan bahwa seharusnya negara memiliki standar dan ketentuan yang tetap atau sama dengan mereka. Dalam regional sendiri, kedua negara itu sama-sama berpengaruh. Arab Saudi memiliki kekuatannya sendiri, begitu pula dengan Iran. Iran sudah menaklukkan banyak wilayah, begitu pula dengan Saudi Arabia. Dalam hal ini, negara Iran menyatakan bahwa mereka ingin memiliki sebuah negara yang kental akan agama Islam. Nah, Republik Islam di mana semua hal di negara tersebut akan dikaitkan dalam keislaman dan juga demokrasi. Sementara Arab adalah negara yang monarki, negara yang kerajaan yang berdiri sendiri dan juga liberal. Dalam hal revolusi Iran ini, memang revolusi sendiri kental dengan kata penggulingan tahta saat di zaman kerajaan. Definisi dari kata revolusi ini sendiri adalah pergerakan satu objek di sekitar pusat atau objek lain, penggulingan paksa pemerintah oleh rakyat atau perubahan mendadak atau besar. Memang yang diinginkan Iran hanyalah penyebaran pemahaman. Namun tetap saja Arab bukanlah sebuah negara yang tidak mengerti bahwa tujuan Iran adalah sesuatu yang sesungguhnya adalah pengambilan wilayah dengan ideologi yang dibangun dari pemahaman Iran. Hal itu dibuktikan ketika Iran menggandeng Yaman pada saat revolusi tersebut. Nah, jadi tentu saja hal itu menimbulkan konflik yang berlangsung selama 1 tahun antara Iran dan juga Arab Saudi. Di dalam setiap kehidupan tidak ada
satupun manusia yang istilahnya memiliki kesamaan yang sama persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan, dan lain sebagainya. Jika dikaitkan dengan keagamaan Islam, merupakan suatu hal yang bagus jika negara dan rakyatnya memiliki kekentalan dalam agama Islamnya. Hanya saja dalam keadaan negara yang sudah modern dan memiliki ideologi serta pemerintahannya masing-masing, apa yang dilakukan oleh Iran tidak akan berhasil pada negara Arab yang merupakan negara yang besar gitu. Segitu saja mungkin pendapat dari saya, silahkan. Sungguh luar biasa diskusi kali ini, sangat menarik. Meskipun ada dua sudut pandang yang berbeda, akan tetapi kita bisa melihatnya dari sudut pandang teori dalam memahami konflik. Terakhir, untuk memperjelas mengenai konflik revolusi Iran, dapat saya simpulkan bahwa revolusi Iran adalah sebuah peristiwa pergantian ketatanegaraan dari monarki ke Republik Islam yang diawali pada tahun 1978 hingga tahun 1979. Dinasti ini menginginkan untuk modernisasi pada negara, namun yang dirasakan oleh masyarakat malah menjadi sekularisme. Hubungan antara Iran dan Arab Saudi menjadi tidak harmonis semenjak adanya revolusi Islam Iran tahun 1979 ini. Arab Saudi merasa revolusi Iran ini menjadi ancaman bagi negara-negara di kawasannya karena Iran ingin memperluas penyebaran revolusi Islam di negara tetangganya. Arab Saudi bahkan sempat memutuskan hubungan diplomatik terhadap Iran. Kedua negara ini saling mempertahankan asumsinya demi kepentingan negara tersebut, sehingga Arab Saudi dan Iran saling bermusuhan demi menguasai kawasannya. Persaingan ini menjadi konflik memanjang sehingga kawasan-kawasan Timur Tengah menjadi terancam. Ini terjadi karena adanya keterlibatan dua negara tersebut, yang mana kedua negara Iran dan Arab Saudi memiliki persepsi yang berbeda dalam dua aspek, yaitu perbedaan pandangan dalam hal paham agama dan perbedaan pandangan dalam hal ideologi politik. Kini relasi antara Saudi Arabia serta Iran setelah terjadinya beberapa masalah yang terjadi di wilayah itu telah dilaksanakan mediasi antara Iran dan Arab Saudi dengan Irak sebagai mediator. Setelah mediasi tersebut, Iran mengirimkan 3 diplomat ke Arab Saudi pada bulan Januari 2022 sebagai delegasi untuk Organisasi Kerjasama Islam dengan tujuan untuk melanjutkan kembali aktivitas di Jeddah yang telah berhenti selama 6 tahun. Namun pada awal bulan Maret, Iran mengumumkan bahwa pihaknya untuk sementara menangguhkan pembicaraan mediasi untuk normalisasi dengan Arab Saudi. Sekian dan terima kasih untuk diskusi ringannya yang sangat luar biasa ini. Dipersilahkan untuk para audiens meninggalkan ruangan dan kembali bertugas. Terima kasih. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Well, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead.